Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa yang selalu menuntun kami, memimpin setiap langkah kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur Pasal 137 ayat 1-2. Tertulis demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang jauh dari kampung halaman, jauh dari kota di mana masa kecilnya dia berada, entah ada di kota lain atau di negara lain, ada kalanya mengalami apa yang disebut dengan homesick. Homesick adalah kondisi psikologis di mana ada perasaan rindu yang begitu kuat terhadap rumah, keluarga, lingkungan tempat tinggal yang biasanya dia berada. Kalau kita jauh dari kota atau tempat di mana kita berasal, ada perasaan homesick seperti ini. Ciri-cirinya adalah rasa sedih, rasa kesepian, ada juga kecemasan, merasa terasing, merasa kehilangan motivasi. Menghadapi perasaan atau kondisi homesick, kita perlu bersikap yang benar, yaitu terima keadaan yang ada. Kalau kita jauh dari negara kita, kota kita, karena kita sedang bekerja di tempat lain, ingatkan diri kita akan tujuan, ingatkan diri kita akan apa yang menjadi alasan dari keberadaan kita. Tentu alasan dan tujuannya hendaknya adalah hal yang baik. Kalau kita perhatikan di sini, Mazmur 137 ayat 1-2, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Apa yang dinyatakan dalam ayat ini bukan sekedar homesick saja. Bangsa Israel pada waktu itu berada dalam pembuangan. Mereka dibuang, diangkut dari tempat asalnya, dari tanah perjanjian, dan dibawa ke negeri asing yang bernama Babel. Dan di negeri Babel, mereka merasa terasing. Sebagian dari mereka mengalami siksaan, mengalami keadaan yang tidak enak. Dan dalam keadaan jauh dari tempat asal mereka, mereka begitu merindukan untuk ada di Sion, ada di Yerusalem, ada di tanah perjanjian. Mereka menangis di tepi sungai-sungai Babel, dan mereka menggantungkan kecapi mereka di atas pohon gandarusa. Itu menandakan bahwa mereka tidak lagi ada sukacita. Mereka bersedih, mereka tidak ingin menyanyi. Pohon gandarusa biasanya dikaitkan dengan keadaan duka dan kesedihan. Jadi makna bahwa kecapi itu digantungkan di pohon gandarusa melambangkan situasi hati yang sedih, yang berduka karena rindu. Secara rohani saudara, Sion punya arti yang lebih dari sekedar tempat secara geografis. Sion adalah simbol kehadiran Tuhan, tempat ibadah, tempat di mana mereka mengalami dan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Di Babel mereka terasing, hampa, kehilangan tujuan, dan itu membuat mereka sungguh sangat merindukan untuk berada di Sion. Apa yang menjadi pesan buat kita saudara? Kerinduan Tuhan adalah tanda bahwa kita hidup secara rohani.
Kalau kita hidup secara daging, kita akan kehilangan kerinduan kepada Tuhan. Hanya hati yang dekat dan menyembah Tuhan yang bisa merindukan Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang berada jauh dari Tuhan dan merasakan suatu kerinduan, panggilan untuk mendekat kepada Tuhan, jangan abaikan kerinduan itu. Tangisan di Babel berbicara tentang jeritan hati kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Tuhan merindukan saudara dan saya yang saat ini jauh darinya untuk datang kembali kepadanya. Ada kalanya Tuhan izinkan kita berada di Babel untuk kita menyadari betapa berharganya Tuhan dalam hidup kita, betapa indahnya hadiratnya bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita saat ini sedang berada di Babel? Bagaikan di Babel, saudara, jauh dari hadirat Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam keterasingan, dalam pimpinan iblis. Mari kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Sudah berapa lama kita menggantungkan kecapi kita? Tidak lagi ada penyembahan, tidak lagi ada persekutuan, tidak lagi memuji Tuhan. Mari saudara, miliki kerinduan untuk datang pada Tuhan dan wujudkan kerinduan itu dengan sungguh-sungguh hidup, datang di dalam hadirat-Nya, melakukan firman-Nya, dan tidak menjauh dari apa yang menjadi panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menuntun kami, mengajar kami untuk memiliki kerinduan selalu akan Engkau, tinggal di dalam-Mu, tinggal dalam kasih karunia-Mu, tidak keluar dari anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenanan-Mu atas kami. Kami seringkali menjadi domba-domba yang tersesat, yang lari dari hadirat Tuhan. Tapi kami sadari kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami tenang. Hadirat-Mu menyempurnakan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu berada dekat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Sakit di bagian paru-paru, sakit di bagian kepala, bagian otak. Jamah ya Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, sempurnakan setiap organ tubuh yang sakit. Pulihkan setiap kami, sempurnakan tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam persoalan keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu. Berikan jalan keluar, pintu-pintu terbuka, jawaban mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang kami terima. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!